matanya digambar agar tidak ketahuan sedang tidur. Namun untuk menolong menantu kesayangannya, ibunya membuat lukisan yang sudah dirobek oleh wanita jahat itu. Setelahnya, dia pun langsung menunjukkan lukisan itu kepada wanita jahat ini. Melihat itu, wanita itu pun sangat kesal karena rencananya gagal. Dan akhirnya dia pun segera pergi. Saat di rumah, mereka baru tahu kalau wanita jahat itulah yang merobek lukisannya. Dia pun segera menghampiri wanita jahat itu dan langsung menamparnya. Dia sangat marah mengapa saudaranya masih benci kepadanya. Padahal wanita itu sudah memilih untuk keluar dari rumah mereka. Dia juga mengatakan kalau saudaranya yang jahat itu tidak punya kemampuan selain mengusik hidupnya. Lalu saudaranya yang jahat mengatakan kalau sebenarnya anak-anaknya belum meninggal. Mendengar itu, wanita ini pun sangat kaget karena dia masih ada kesempatan untuk bertemu dengan kedua anaknya. Keesokan harinya, wanita jahat ini bersama kedua orang tuanya datang ke sebuah hotel untuk bertemu dengan seorang direktur. Namun wanita itu tidak percaya kalau pria itu adalah direkturnya. Dia pun menghinanya dan mengatakan kalau dia hanya seorang supir, jadi tidak pantas untuk berpura-pura seperti itu. Lalu asistennya pun mengatakan kalau laki-laki itu adalah direkturnya yang asli. Untuk menolong perkenalkan Goida. Mungkin kamu belum pernah mendengar tentangnya, tapi makhluk laut yang satu ini benar-benar luar biasa. Lihatlah ukurannya yang fantastis. Dengan leher yang bisa mencapai 1 meter, Goida adalah kerang terbesar di dunia. Dan tahukah kamu, mereka bisa hidup lebih dari 150 tahun. Selain ukurannya yang mengesankan, Goida juga merupakan hidangan laut yang lezat. Dagingnya yang kenyal dan manis menjadikannya primadona di banyak restoran mewah. Dari sashimi segar hingga tumisan yang menggugah selera, Goida bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Tertarik untuk mencobanya? Perkenalkan Goida. Gadis ini digangguin oleh manajer toko tempat dia bekerja. Manajer itu berpikir bahwa wanita itu gampang digodain dan tidak memiliki latar belakang apapun. Tapi dia nggak tahu kalau suami wanita itu adalah seorang pembawa peran yang sedang menyembunyikan identitasnya. Sementara untuk melindungi dirinya, wanita itu mengangkat ponselnya dan mulai merekamnya. Tapi manajer toko itu sama sekali nggak peduli dan dia ingin menggunakan kekerasan untuk memukuli wanita itu. Dan gak disangka suaminya datang untuk melindungi istrinya. Setelah manajer ini dipukulin, dia dengan sombong mengatakan kalau dia akan membalas pria itu. Lalu pria itu membiarkannya untuk pergi dan keluar. Setelahnya dia langsung menelpon seseorang. Tapi manajer ini masih sombong, dia tidak mau meminta maaf kepada wanita itu. Bahkan dia terus mengatakan kalau dia tidak akan mengeluarkan komisi wanita itu dan menyuruh suaminya untuk membiayai pengobatannya. Gak lama manajer toko itu pun dapat telepon dan dia langsung kaget karena sekarang dia sudah dipecat. Setelahnya wanita itu pun masih berpikir dengan komisinya yang belum cair. Tapi saat suaminya mengatakan kalau bentar lagi komisinya bakal ditransfer dan bener aja uangnya sudah ada di rekeningnya. Gadis ini diganggu. Seorang gadis sekolah kita panggil saja.